Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah dan masyurkanlah Tuhan. Daud dialah yang menuliskan Mazmur ini setelah ia merasakan sakitnya dan menderitanya hidupnya karena ancaman dan perlakuan Raja Saul yang menindas dan menginginkan nyawanya. Sesungguhnya Daud tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada Saul, tetapi mengapa Saul menginginkan nyawanya? Ia iri hati dan menjadi benci. Fakta, nyanyian yang dinyanyikan orang-orang terdengar olehnya. Bahkan nyanyian itu sampai ke kota tempat pelariannya di kota Gad dan tiba di hadapan Ahis raja kota itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Melarikan diri dari ancaman Saul dan sampai juga ia kepada raja dan orang-orangnya yang juga tidak menginginkannya. Hal itu pasti sangat membuatnya risau dan ketakutan. Nyawanya sangat terancam. Jika kita dalam posisi Daud, apa yang kira-kira kita lakukan? Segala macam cara demi menyelamatkan diri pasti kita lakukan, bukan? Menyamar menjadi seperti orang gila sekalipun pasti itu kita lakukan jika itu jalan aman. Daud berbuat demikian sehingga Raja Ahis tidak ingin melihatnya. Dengan demikian, Daud terhindar dari kehilangan nyawa. Memahami atau mengerti tanpa menyudutkan, menyalahkan, apalagi menghakimi. Itulah sikap yang dapat kita lakukan melihat orang yang terjepit, tertekan dan tertindas, terancam kehilangan nyawa, posisi sulit dan upaya menyelamatkan diri. Daud sangat menyadari dirinya yang lemah dan tak berdaya dalam keadaan terancam nyawa. Dan ia mengaku di hadapan Tuhan bahwa tanpa Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan, tanpa Tuhan melindungi dan menyertainya, maka ia tidak selamat. Mazmur ini menjadi kesaksiannya dan mengajak kita untuk turut memuliakan Tuhan dan memasyurkan namanya. Bagaimana kita melakoninya? Dengan memujinya di segala waktu dan puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Baik susah atau senang, pujilah Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan menjadi baik. Perkatakanlah hanya yang benar dan baik. Ketika situasinya baik, maka bermegahlah karena Tuhan. Tuhan ada di depan dan di atas kebaikan yang kita terima, bukan diri kita. Artinya, hiduplah dengan penuh kerendahan hati dan tetaplah mengedepankan Tuhan di atas semuanya. Memuliakan Tuhan dan memasyurkan namanya datang dan lahir dari hati yang percaya Tuhan berkuasa dan pemegang kendali atas apapun di kehidupan kita. Datang dari hati. Merasakan langsung betapa Tuhan mengasihi. Datang dari pengenalan yang benar bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak selamat. Penderitaan ternyata tidak selalu buruk. Penderitaan jika kita melihat Tuhan bersama kita, justru penderitaan membawa kita lebih dekat memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Percayalah, Tuhan pelindung setia sampai selama-lamanya. Bersama pemazmur, mari kita memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, terpujilah namamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajak kami untuk memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Teristimewa Tuhan di masa-masa sulit, bahkan ketika kami mengalami ketakutan terancam nyawa, biarlah kami tetap percaya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami.
Engkaulah penolong kami sehingga kami boleh lepas dari segala tekanan, dari segala sesuatu yang mengancam dan membuat kami menderita. Kepadamulah Tuhan kami bergantung sepenuhnya, seperti yang dialami oleh Daud. Engkau Tuhan menolong dan menyelamatkannya. Dia melihat Tuhan begitu dekat, dan biarlah kami bersama pemazmur selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan dan Tuhan selalu menolong kami. Biarlah kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati memuji nama-Mu. Biarlah kami tetap boleh merasakan betapa Tuhan dekat dengan kami, Tuhan peduli kepada keadaan kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Allah, kepadamulah kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami memuliakan dan memasyurkan nama-Mu di segala keadaan, karena kami tahu Tuhan ada di setiap keadaan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di setiap waktu Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai dan menyelamatkan kami, kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.